Yesus, kami merindukan hadirat-Mu di dalam hidup kami Bapa. Kami merindukan lawatan-Mu Tuhan di dalam hidup kami lewat firman-Mu. Oleh karena itu kami menundukkan kepala kami dan mengangkat hati kami kepadamu, memuji, menyembah Engkau, dan mengharapkan mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami Bapa. Kami mengharapkan kuasa Roh Kudus menjamah hati kami, menjamah pikiran kami, menaklukkan kami di bawah kuasa-Mu Tuhan, sehingga ketika kami mendengarkan firman kebenaran-Mu, kami sungguh-sungguh diberkati. Firman kebenaran itu jatuh di tanah hati kami yang subur, berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih banyak Bapa. Mari berfirman kepada kami, mari bicara kepada kami Tuhan di dalam dasar hati kami yang paling dalam dari firman-Mu, sehingga kami pulang dengan kekuatan baru dari Bapa. Kami pulang dengan semangat baru, kami pulang dengan sukacita dan damai sejahtera, karena kami sudah dilawat oleh firman kebenaran-Mu. Terima kasih banyak Bapa, mari berfirman kepada kami, karena kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita? Ya Bapak Ibu dan Saudara, selamat berjumpa lagi. Ya, kita di minggu pertama bulan Mei ini, ya kita berada di minggu pertama bulan Mei, dan ada banyak sekali kegiatan yang akan kita lakukan pada bulan Mei ini. Oleh karena itu, mari kita jaga kesehatan kita supaya kita tetap fit, tetap segar, tetap semangat untuk mengikuti ibadah dan beribadah bersama-sama. Kita sama-sama buka Alkitab kita. Dari Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Kita baca 3 ayat saja Bapak Ibu. Ini sebenarnya ada 20 ayat di dalam pasal ini, tetapi kita baca 3 ayat saja. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Sudah? 13? Ya, kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu. Mari kita berdiri. Mari kita berdiri, kita baca bersama-sama. 13 sampai 16. 13, 14, 15, 16. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Silakan duduk. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, minggu-minggu ini kita masih berada dalam minggu Paskah. Kita masih berada dalam minggu Paskah. Ya, karena minggu kemarin tanggal 20 itu kita merayakan Paskah. Ya, lalu kemudian Yesus bangkit, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi selanjutnya itu adalah peristiwa penampakan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu perhatikan bahwa peristiwa atau cerita yang kita baca di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 harusnya sampai 34, yaitu bercerita tentang penampakan Yesus kepada 2 orang murid dalam perjalanan ke Emmaus. Ya, jadi rupanya Bapak Ibu, minggu-minggu ini adalah minggu di mana Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Apa tujuan daripada penampakan itu? Tujuan daripada penampakan itu untuk meneguhkan iman murid-murid. Tujuan daripada penampakan itu untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Amin Bapak Ibu. Jadi tujuan penampakan Yesus, penampakan itu artinya penunjukan. Penampakan itu artinya memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya bahwa dia sungguh bangkit dari antara orang mati. Jadi penampakan itu bukan sebuah peristiwa yang sekedar hanya sebuah penampakan, tetapi penampakan itu berarti membuktikan bahwa Yesus hidup. Dan untuk meneguhkan iman murid-murid yang sudah goyah, yang sudah goncang oleh karena penyiksaan, penyaliban, dan kematian Kristus itu. Dan yang ketiga, untuk menyatakan kepada mereka bahwa tugas misi itu harus tetap dilanjutkan.
tugas penginjilan itu harus tetap dilanjutkan. Tugas mengabarkan Injil kepada sesama itu harus tetap dilanjutkan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita perhatikan Alkitab, maka kita melihat bahwa Yesus dalam peristiwa Paskah ini menampakkan diri. Itu kita kenal dengan istilah penampakan diri. Tapi dalam peristiwa Natal itu dikenal dengan istilah Epifania. Ada minggu-minggu awal sebelum Natal itu disebut minggu Epifania. Epifania itu artinya penampakan juga. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, ini kalau di dalam istilah akhir zaman itu disebut parousia, kedatangan Kristus, atau apokalipsis. Itu sesuatu yang dibukakan dan dinyatakan kepada kita dari diri Allah itu sendiri. Atau Bapak Ibu, di dalam istilah rohaninya kita kenal dengan istilah lawatan Allah di dalam hidup kita. Kehadiran Allah atau lawatan Allah. Jadi ada beberapa istilah dalam Paskah itu kita kenal dengan istilah penampakan. Dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan rohani, kita mengenal itu dengan istilah lawatan Allah atau kehadiran Allah. Kita pernah dan memang kita sering mendengarkan kalimat-kalimat seperti itu, Bapak Ibu. Kehadiran di sini, Bapak Ibu, jangan dipahami sebagai kehadiran seperti ketika kedatangan Kristus kedua kali. Kehadiran di sini jangan dipahami sebagai kehadiran secara fisik di depan kita, tidak. Tetapi kehadiran di sini adalah kehadiran rohani Kristus dalam hidup kita. Maka itu disebut lawatan Allah. Itu disebut kehadiran Allah di dalam hidup kita. Maka firman Tuhan berkata di dalam Matius 18 ayat 20, di mana ada 2 dan 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku hadir bersama-sama dengan mereka. Amin, Bapak Ibu. Itu kehadiran Allah, itu lawatan Allah. Dan Allah hadir, Allah menampakkan diri, Allah menunjukkan diri kepada kita supaya kita mengerti siapa sebenarnya Allah itu, supaya kita sungguh-sungguh pahami betapa besar kuasa Allah di dalam hidup kita. Jadi sebenarnya kalau dalam peristiwa Paskah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, tapi di dalam kehidupan kita setiap hari yang kita jalani, di dalam ibadah kita, persekutuan kita, apapun yang kita lakukan, itu kita pahami sebagai lawatan Allah, kehadiran Allah. Pertanyaannya, sudahkah kita mengalami lawatan Allah itu di dalam hidup kita? Sudahkah kita mengalami kehadiran Allah itu di dalam hidup kita? Sudahkah kita rasakan kehadiran dan lawatan Allah itu di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya? Atau kita biasa-biasa saja? Peristiwa perjalanan 2 murid ke Emmaus ini, Bapak Ibu, memberikan kita pelajaran-pelajaran yang sangat penting. Perhatikan bahwa kedua murid ini berjalan menuju Emmaus. Emmaus itu jaraknya 7 mil. Bapak Ibu, 1 mil itu jaraknya 1,6 km. Berarti kalau 7 mil itu 11 km. Jadi mereka berjalan berapa kilometer? 11 km. Mereka berjalan 11 km menuju ke Emmaus. Kenapa mereka menuju ke Emmaus? Ini jadi pertanyaan. Di dalam perjalanan itu, Bapak Ibu, ternyata Yesus datang dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus datang menampakkan diri, berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi firman Tuhan berkata di ayat 16, mereka tidak mengenal Dia. Mereka tidak mengenal Dia. Nah, Bapak Ibu, coba bayangkan dengan logika kita. Yesus hidup bersama-sama dengan murid-murid ini. Yesus berjalan bersama-sama, menginjil bersama-sama, keluar kampung, keluar kota bersama-sama dengan mereka 3 tahun. Tapi ketika Dia bangkit dari orang mati, mereka tidak mengenal Dia. Perhatikan, mereka tidak mengenal Dia. Ayat 16 berkata apa? Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Katarak, selaput, atau apa yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Dia. Mata di sini maksudnya apa? Bukan mata jasmaninya, tetapi mata rohani itu tidak melihat siapa yang ada di depan mereka itu, yang berjalan bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu, tema firman Tuhan hari ini saya tidak buat slide karena memang saya tidak ada di rumah. Ya, tema firman Tuhan hari ini mengalami kehadiran Allah, mengalami lawatan Allah. Dengan pertanyaan, sudahkah kita mengalami kehadiran dan lawatan Allah dalam hidup kita? Kalau kita beribadah setiap hari, kita bernyanyi setiap hari, kita memuji Tuhan setiap hari, kita menyebut kita murid-murid Yesus,
Sudahkah kita mengalami kehadiran dan lawatan Allah itu dalam hidup kita? Atau kita sama dengan kedua murid ini yang tidak mengenal Yesus, sekalipun memang dia ada di samping kita, sekalipun dia ada bersama-sama dengan kita. Karena memang banyak orang Kristen tidak mengenal dia, sekalipun memang dia ada sama-sama. Perhatikan baik Bapak Ibu, Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan. Maka firman Tuhan berkata, dia bisa nembus tembok, dia bisa nembus pintu, dia bisa hadir di mana-mana tanpa dikenali oleh murid-muridnya. Karena apa? Dia mengenakan tubuh kemuliaan. Dan nanti satu kali kelak ketika Kristus datang kedua kali, kita pun diubahkan dan mengenakan tubuh yang sama. Amin Bapak Ibu? Amin. Mau mengenakan tubuh kemuliaan seperti itu pasti terjadi untuk setiap orang percaya. Ketika Kristus datang kedua kali, Pak Irwan pakai tubuh kemuliaan. Ya, saya pakai tubuh kemuliaan. Kita semua mengenakan tubuh kemuliaan. Nah, peristiwanya di sini Bapak Ibu, kehadiran Tuhan itu mesti dimengerti. Nah, kehadiran di sini tidak dipahami secara kehadiran fisik, tetapi kehadiran rohani. Nah, dalam teks bacaan kita, kehadiran dalam arti penampakan. Tetapi murid-murid tidak mengenal, tidak memahami kehadiran itu. Karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Karena orang Kristen tidak pernah minta Tuhan untuk hadir secara fisik. Orang Kristen tidak pernah berdoa supaya Tuhan turun dengan segala kemegahannya di tempat ini secara fisik. Memang orang Kristen mengharapkan kehadiran Tuhan itu parousia namanya, itu second coming, kedatangan Kristus yang kedua kali. Kalau itu Yesus datang memang betul musuh-musuh dunia ini hancur. Terjadi suatu peristiwa yang maha besar. Tapi orang Kristen doakan kehadiran Tuhan itu dalam pengertian apa? Rohani. Lawatan Tuhan atas hidup orang Kristen, urapan Tuhan atas orang Kristen. Ya, pelau-pelau Kristen ini kadang-kadang membawa hal-hal yang konyol dan jemaat mendengarkannya dan mereka mengaminkan itu, padahal itu sangat tidak betul. Ya, orang Kristen berdoa minta kehadiran Tuhan itu bukan Tuhan turun dari surga lalu hadir berdiri di sini, tidak, tapi lawatan Tuhan, kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan itu yang kita butuhkan. Tetapi kadang-kadang kita tidak mengerti seperti dua murid ini. Mengapa mereka tidak mengerti kehadiran Tuhan? Mengapa mereka tidak mengenal Tuhan, Bapak Ibu? Yang pertama, perhatikan. Mereka tidak mengenal Tuhan karena mereka belum sungguh-sungguh mengenal siapa juru selamat itu. Sekalipun 3 tahun mereka bersama-sama, perhatikan. Apakah mereka sudah tahu Yesus bangkit? Yes. Apakah mereka sudah dengar peristiwa Yesus bangkit? Yes. Apakah mereka sudah mendengarkan peristiwa Yesus di dalam kubur? Yes. Apakah mereka sudah mendengarkan peristiwa itu dari perempuan-perempuan? Yes. Tetapi toh mereka ini pergi ke Emmaus, pulang kampung. Kenapa mereka pulang kampung? Karena mereka merasa kehilangan Yesus. Dan mereka tidak percaya pada kebangkitan itu. Mereka tidak percaya pada cerita tentang kebangkitan itu. Maka mereka pulang kampung. Ingat, ini mereka pulang kampung. Dari Yerusalem itu mereka pulang ke kampung. Tidak mau lagi berhubungan atau berada dalam komunitas bersama murid-murid. Tidak mau kumpul sama-sama lagi. Mereka pisah diri. Banyak dari antara murid-murid seperti itu. Ya, mereka tidak. Thomas saja Bapak Ibu, perhatikan. Waktu penampakan Yesus pertama, Thomas nggak dapat berkat. Padahal Yesus bilang damai sejahtera turun atasmu. Penampakan kedua, Thomas juga nggak hadir, nggak dapat berkat. Padahal Yesus bilang damai sejahtera turun atasmu. Kalau kita tidak ada dalam komunitas Bapak Ibu, kita pisah diri, maka kita tidak akan pernah merasakan hadirat Tuhan. Maka firman Tuhan berkata apa? Jangan engkau menjauhkan dirimu dari pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh orang lain. Perkumpulan kita itu memampukan kita untuk mengalami hadirat Tuhan, mengerti, memahami Tuhan, mengenal Tuhan dengan lebih dekat. Kedua murid ini, Kleopas, Bapak Ibu, nanti pada akhirnya Kleopas itu bapak dari Yusuf. Ya, mereka ini pulang kampung. Mereka tidak memahami siapa itu Allah. Pengenalan kepada Yesus Kristus itu membuat kita mengalami secara pribadi lawatan Tuhan. Kalau kita tidak kenal, kita tidak mengalami sentuhannya.
Kalau kita tidak kenal dengan baik, kita tidak mengalami jemahannya. Kalau kita tidak kenal dengan baik, kita tidak mengalami lawatannya. Kalau kita tidak kenal dengan baik, kita tidak merasakan berkat-berkat dan mujizat dalam hidup kita. Karena dia sumber segalanya. Kedua murid ini tidak mengenal. Karena mereka bercakap-cakap. Perhatikan Bapak Ibu. Mereka bercakap-cakap. Mereka mendiskusikan tentang peristiwa kebangkitan itu. Mereka berbicara tentang perempuan-perempuan yang memberitakan tentang Kristus yang bangkit. Tetapi anehnya, mereka berjalan terus pulang ke kampung. Mereka hanya sekedar ngomong-ngomong doang. Omong-omong saja. Wih, Kristus itu sudah bangkit. Katanya mayatnya hilang loh. Ini peristiwa besar. Mereka berdua bercakap-cakap. Berdiskusi, membicarakan masalah itu. Kalau ada masalah kan kita ngomong ya Bapak Ibu ya. Kita ngomong kalau ada masalah. Kita sepanjang jalan di mobil kita ngomong. Di mana-mana kita ketemu teman, lu dengar nggak berita ini? Lu tahu nggak berita ini? Ada berita besar nih, kamu dengar nggak? Kamu tahu nggak? Berita kebangkitan Kristus, hilangnya mayat dari Kristus, mayat Kristus dari kubur itu. Jadi berita yang besar. Tapi kedua murid itu tidak memahami hal itu. Bapak Ibu perhatikan, mereka tidak memahami hal itu. Kita perhatikan Bapak Ibu ayatnya, mari kita lihat ya. Mari kita lihat ini, mereka belum mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh. Ayat 21. Kita baca ayat 21. Coba scroll ke atas ya. Ayat 21 ya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Bapak Ibu tahu kenapa mereka bicara begitu? Yang dalam otak mereka itu, mereka kenal Yesus itu hanya sebagai pembebas bangsa Israel. Yang dalam otak mereka itu, mereka kenal Yesus itu adalah Mesias yang pegang pedang, pimpin orang Israel untuk bertempur melawan musuh-musuhnya. Yang ada dalam otak murid-murid itu adalah pemimpin yang gagah perkasa, yang menolong bangsa Israel itu keluar dari penjajahan bangsa lain. Konsep berpikir murid-murid ini belum berbeda. Mereka tidak menganggap Kristus itu sebagai Mesias yang membebaskan mereka dari dosa, yang memberikan mereka kehidupan, tapi mereka pikir Kristus itu adalah panglima perang yang perkasa. Maka perhatikan ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Bangsa Israel itu kan terjajah, dijajah, belum merdeka. Jadi mereka berharap Mesias itu gagah perkasa, naik kuda seperti Pangeran Diponegoro, seperti Imam Bonjol, ya, seperti Panglima Sudirman. Dia pimpin bangsa Israel bertempur melawan Romawi, bertempur melawan Yunani, bertempur melawan bangsa-bangsa lain yang berjajah, sehingga bangsa Romawi, bangsa Yahudi bebas. Itu yang ada dalam otak mereka. Artinya sekalipun mereka murid Yesus, sekalipun mereka mengiring Yesus, konsep berpikir tentang siapa Yesus itu belum tuntas. Konsep untuk mengenal Yesus itu belum ada di hati mereka, ada di pikiran mereka saja. Maka itu menjadi penghalang untuk mereka mengenal Kristus yang ada di samping mereka. Itu menjadi penghalang untuk mereka mengalami lawatan Allah dalam hidup mereka. Amin Bapak Ibu. Mengenal Yesus secara pribadi membuat kita mengalami lawatannya. Mengenal dia secara pribadi, siapa dia sebenarnya? Dia hanya bukan seorang panglima, tapi dia sungguh-sungguh Allah yang hadir dalam hidup kita. Kita mengalami lawatannya. Mengapa banyak orang Kristen gagal? Banyak orang Kristen gagal mengenal Kristus. Banyak orang Kristen gagal mengalami lawatan Allah, mengalami kehadiran Allah, karena belum mengenal dengan sungguh-sungguh Yesus Kristus. Dia kenal Yesusnya apa? Pembuat mujizat, security, paham, sapam, yang jaga rumahnya. Ya, dia mengenal Kristus itu apa? Hanya sekedar itu saja, tidak lebih dari itu lagi Bapak Ibu. Dia bukan Allah, dia pembuat mujizat, dia pembuat berkat, dia penjaga, pelindung, hanya itu saja. Tapi dia tidak pernah menghadirkan Kristus dalam hidupnya sebagai Allah yang sungguh-sungguh memiliki seluruh kehidupannya. Nah, ini membuat kita menjadi gagal seperti kedua murid ini. Kleopas dan temannya gagal untuk mengenal siapa yang ada di samping mereka yang berjalan bersama-sama dengan mereka. Siapa yang sedang melawat mereka? Karena konsep berpikirnya belum diubahkan. Mereka belum menerima Tuhan Yesus, percaya dan meyakini bahwa Kristus adalah benar-benar juru selamat pribadi mereka. Itu pertama. Yang kedua,
Hal yang menghalangi mata mereka untuk mengenal Yesus secara pribadi itu karena mereka kurang percaya pada berita firman Tuhan. Mari kita baca ayat yang ke-25 dan 26. Ayat 25 dan 26. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan Bapaknya?" Nah, jadi mereka rupanya Bapak Ibu di dalam perjanjian lama Taurat itu dan tahu. Maka Yesus bilang, betapa bodoh dan lambannya hatimu. Engkau tidak mengerti segala sesuatu yang telah dituliskan di dalam kitab para nabi. Kitab para nabi itu bicara apa? Bicara tentang Kristus, bicara tentang Mesias, bicara tentang Kristus yang datang, yang menderita menebus dosa, mati bagi manusia, dan bangkit pada hari yang ketiga. Firman Tuhan dengan jelas dalam kitab para nabi berbicara seperti itu. Tetapi kedua, murid ini nggak ngerti. Ketidakmengertian terhadap firman Tuhan, ketidakpahaman terhadap firman Tuhan, tidak mau menerima firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh, simpan di dalam hatinya, memahami firman Tuhan, membuat kita tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita tidak mengenal Dia dan kehadirannya, lawatannya pun kita tidak alami di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik ini. Murid-murid ini gagal mengenal Dia, padahal itu sudah dibicarakan ratusan tahun yang lalu sebelum Kristus datang. Itu sudah dibicarakan ratusan tahun oleh para nabi sebelum Mesias datang ke dalam dunia ini. Tapi mereka nggak ngerti. Itu yang menghalangi mata mereka. Mata rohani mereka, pengertian mereka, pemahaman mereka tentang siapa sebenarnya Kristus itu. Permisi tanya kepada Bapak Ibu. Mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Belajar firman Tuhan dan percaya kepada firman Tuhan. Itu tuntutan dari firman Tuhan itu sendiri. Itu bukan tuntutan pendeta, itu bukan tuntutan penginjil, itu bukan tuntutan pengkhotbah. Tapi firman Tuhan menuntut kita untuk memahami firman Tuhan itu dengan dalam. Dari mana kita kenal Tuhan? Dari mana kita tahu tentang Tuhan? Dari mana kita mengerti tentang Tuhan? Kita mengerti tentang kebesarannya, kemuliaannya, keagungannya, kejayaannya. Kita tahu tentang kasihnya, kesabarannya, cintanya, sayangnya kepada kita. Kita tahu tentang janji-janji dalam hidup kita. Dari mana Bapak Ibu? Dari firman Tuhan. Dari mana lagi yang diberitakan tentang Tuhan? Bukan dari sumber yang lain. Satu-satunya sumber itu adalah Alkitab, firman Tuhan untuk kita memahami, mengerti Dia. Nah, kenapa sehingga kita tidak mengalami lawatan Allah? Kenapa kita tidak mengenal Tuhan dengan baik sehingga kita mengalami kehadirannya dalam hidup kita? Karena kita tidak belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita tidak simpan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita tidak menjalankan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan itu tidak menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Sehingga akhirnya yang terjadi apa? Kita hanya mendengar saja. Kita hanya mendengar saja. Mendengar saja, membaca saja. Kita menjadi kurang percaya. Kenapa kita kurang percaya? Karena kita tidak dapat kekuatan apa-apa. Kenapa kita tidak percaya kepada kuasa Tuhan? Karena memang kita tidak belajar firman Tuhan. Yang menjadi penghiburan. Bapak Ibu, saya sungguh percaya. Saya sangat percaya dengan janji-janji Tuhan dalam firman-Nya. Setiap kali saya membaca firman Tuhan, hati saya bergetar. Setiap kali saya membaca firman Tuhan, saya mendapatkan kekuatan baru. Setiap kali saya membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, saya seperti merasakan Tuhan sendiri hadir di dalam hidup saya. Di dalam kondisi sakit, di dalam kondisi lemah, di dalam kondisi banyak persoalan dan masalah, di dalam kondisi banyak pergumulan hidup menyangkut dengan gereja, rumah tangga, keluarga. Saya membaca firman Tuhan itu menjadi kekuatan tersendiri bagi saya. Itu menjadi penghiburan bagi saya. Saya merasakan seperti Tuhan bicara dengan saya. Saya merasakan seperti Tuhan berjalan bersama dengan saya. Saya merasakan seperti Tuhan menggendong saya, menggandeng saya, menudungi saya. Dan saya merasakan Tuhan hadir menepati janji-janjinya dalam hidup saya. Itu semua hanya bisa saya rasakan ketika saya mendalami firman Tuhan itu. Dari mana saya percaya pada janji-janji Tuhan? Dari mana saya percaya perlindungan Tuhan? Dari mana saya percaya berkat Tuhan? Dari firman-Nya Bapak Ibu. Oleh karena itu kalau kita tidak belajar firman Tuhan,
Kita tidak tahu apa janji Tuhan kepada kita, apa mau Tuhan kepada kita, apa yang Tuhan lakukan kepada kita, dan pada akhirnya kita juga tidak percaya janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Kita hidup menjadi orang yang pesimis. Kita hidup menjadi orang yang kurang percaya. Kita hidup dengan penuh kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kegagalan. Karena apa? Firman tidak bertumbuh di dalam hati kita. Kenapa firman tidak bertumbuh? Karena kita tidak mau belajar firman Tuhan. Kita tidak mau melakukan firman Tuhan. Pergumulan kita terlalu berat, Bapak Ibu. Di dalam pelatihan kami di Puncak, Ketua Sinode Pendeta Dr. Crolius, itu Ketua Sinode kita namanya, Pendeta Dr. Crolius Puji Santoso, ya, Ketua Sinode kita, memberikan pencerahan banyak kepada saya. Banyak diberkati dengan latihan PNM. Besok hari Senin saya ke Puncak lagi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis untuk pelatihan Morning of Tiberias namanya, ya. Itu kegiatannya banyak. Capek, sakit. Saya kadang berkata, Tuhan, saya ingin meletakkan semua ini. Serius Bapak Ibu. Saya ingin menyerahkan semua ini. Saya ingin diam. Saya ingin beristirahat. Tapi Tuhan bilang belum waktunya. Kekuatan penghiburan penyertaan itu hanya datang dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Rasakan lawatannya. Rasakan hadirannya. Sudah merasakan itu belum? Hatimu sudah bergetar belum? Hatimu sudah bergetar belum? Ketika memuji menyembah. Ketika membaca firman Tuhan. Ketika beribadah, atau itu hanya kamu laksanakan saja, kita laksanakan saja, karena memang saya orang Kristen. Saya beribadah karena saya orang Kristen, saya memuji karena saya orang Kristen, udah saya nyanyi karena saya ada di gereja, saya dengar firman Tuhan karena memang saya orang Kristen. Kalau itu kita laksanakan, Bapak, itu percuma. Hidup kita tidak bertumbuh, kita tidak akan merasakan getaran-getaran kasih Allah, kuasa Allah dalam hidup kita. Kita tidak merasakan getaran-getaran lawatan kehadiran Allah dalam hidup kita. Maka dikatakan ketika orang mendengarkan firman Tuhan dan dia merasakan firman itu, maka ada semacam kegairahan rohani. Kegairahan rohani muncul di dalam dirinya. Dan dia ingin cepat-cepat untuk melakukan firman Tuhan itu. Itu kedua, yang menghalangi mata mereka untuk mengenal Tuhan karena mereka kurang percaya pada firman Tuhan. Bapak Ibu percaya pada janji firman Tuhan? Amin. Amin. Percaya janji-janji Tuhan dalam firman-Nya? Amin. Haleluya. Sungguh percaya ya. Sungguh percaya. Berarti nggak boleh ada ketakutan dong. Nggak boleh ada kegentaran, kecemasan, kekhawatiran. Nggak boleh bersungut-sungut dong. Nggak boleh marah dong. Harusnya seperti itu dong. Ya. Tapi kenapa marah-marah dong? Ya. Dong. Kenapa? Kenapa sungut-sungut dong? Ya. Kenapa? Ya karena kurang mengerti. Kenapa kurang mengerti dong? Karena kurang baca firman Tuhan dong. Ya jadinya begitu. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu mari kita belajar memahami dan mengerti. Yang ketiga yang terakhir dikatakan di sini, ya, dikatakan di sini hati yang bodoh dan lamban. Mari kita lihat ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, betapa lambannya hati." Bapak tahu orang yang bodoh itu lambat berpikir, lambat, telat mikir, lola itu apa? Loading lambat. Orang sudah ya kayak PC ini loading lola ya, mesti di upgrade gitu. Ya, orang sudah iCore 5, ya dia masih hard disk biasa Pak. Gitu. Masih Intel Pentium, ya seperti itu kira-kira. Nah jadi Tuhan Yesus sudah bicara kepada mereka, ada di samping mereka, tetapi betapa bodoh dan lambannya. Bodoh dan lamban itu Bapak Ibu tidak berbicara tentang pengertian dalam arti bahwa dia benar-benar, tapi dia tidak memahami dengan benar apa yang ada. Ya. Bodoh dan lamban itu artinya dia betul-betul tidak mengolah dan tidak mau mengerti firman Tuhan itu di dalam hidupnya. Tidak mau mengerti seluruh peristiwa itu. Padahal firman Tuhan berkata apa? Mereka menyaksikan, mereka mendengarkan kebangkitan Kristus dan penampakan diri Kristus, tapi mereka tetap tidak mau percaya. Itu bodoh dan lamban. Oleh karena itu orang yang tidak memahami firman Tuhan, orang yang tidak mengenal Allah dengan benar,
itu digolongkan sebagai orang yang bodoh dan lambat. Jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh dan lambat. Kita nggak ngerti, kita datang ke ibadah terus, ya, tapi kita bodoh dan lambat karena kita tidak mau mengerti, tidak mau belajar, tidak mau bertumbuh, tidak mau berkembang di dalam Tuhan. Maka semua informasi akan lewat begitu saja. Bapak Ibu, Allah selalu melawat kita. Amin. Allah selalu ada dekat dengan kita. Allah selalu hadir dalam hidup kita. Dia menemani kita, berjalan bersama-sama dengan kita. Tetapi karena kita sulit untuk mengerti dan memahami, kita sulit untuk merasakan itu. Bahkan kita tidak pernah merasakan hadirat Tuhan. Karena 3 hal ini. Murid-murid ini pun tidak merasakan itu. Karena mereka tidak memahami, mengenal secara pribadi Kristus. Yang kedua, mereka tidak memahami firman Tuhan. Dan yang ketiga, hati dan pikiran mereka bodoh dan lambat. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita memahami firman Tuhan ini, mengerti bahwa kita mesti sungguh-sungguh dalam Tuhan. Belajar mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Belajar menghadirkan Kristus dalam hati dan hidup kita. Belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, bertumbuh di dalam firman Tuhan, tinggal dalam firman dan firman tinggal dalam kita. Dan kita harus sungguh-sungguh mengasah pikiran kita. Bodoh dan lambat itu bicara soal kepekaan, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu kepekaan? Kepekaan rohani. Saya itu kasih contoh begini. Ada firman Tuhan berkata, kalau kamu memberi makan orang miskin, itu sama dengan kamu memberi makan Tuhan. Kalau kamu mengunjungi orang di penjara, itu sama dengan kamu mengunjungi Tuhan. Kamu menolong orang yang kecil dan miskin, itu sama dengan kamu menolong Tuhan. Perhatikan, ini kita bicara kepekaan. Hati yang lamban dan bodoh itu bicara soal orang yang tidak peka secara rohani. Tidak peka secara rohani itu apa? Saya sering berkata begini, kalau saya memberikan uang 2.000 kepada pengamen, pemulung, kepada pengemis yang ada di lampu merah, yang ada di pinggir jalan, saya sebenarnya sedang menolong Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, mungkin saja orang yang kamu tolong itu adalah seorang malaikat. Mungkin saja orang yang kamu tolong itu adalah seorang bala tentara surga. Artinya apa, Bapak Ibu? Terkadang kita nggak punya kepekaan rohani untuk memahami kehadiran Allah dalam bentuk-bentuk yang lain di dalam hidup kita ini. Kita tumpul, nggak ngasah kepekaan kita. Padahal orang Kristen itu diminta untuk peka secara rohani, memahami kehidupan orang lain, bahkan kehidupannya sendiri. Maka yang ketiga dikatakan apa? Janganlah engkau bodoh dan lambat. Pertajam kepekaan rohanimu untuk memahami kehadiran Allah dalam hidup kita dalam bentuk-bentuk yang lain. Mungkin tidak hadir secara fisik, maka jadilah orang Kristen yang peka secara rohani. Sekiranya 3 hal ini menolong kita untuk memahami, mengalami kehadiran dan lawatan Allah dalam hidup